Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamu Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita yang sangat menarik, sebuah cerita novel yang sangat menghibur, sebuah cerita yang sangat-sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-314 bertepatan dengan bab ke-1489. Kong Delong memiliki keinginan untuk mati pada saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti kemampuan apa yang dimiliki Yi Chen untuk membuat tuan muda keluarga Gu begitu menghormatinya. Bahkan jika dia benar-benar seorang ahli Feng Shui, tuan muda keluarga Gu juga tidak boleh memberinya muka seperti itu, bukan? Namun Kong Delong juga tidak berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Lagi pula dilihat dari adegan sekarang ini, Gu William sangat menghormati Yi Chen. Dong Jianhai yang di samping telah melihat bahwa Gu William bukanlah tamu paling terhormat hari ini, melainkan pria bermarga Yi ini. Karena itu dia buru-buru berkata kepada Kong Delong, "Xiao Long, cepat minta maaf kepada Tuan Yi." Kong Delong tidak menyangka pamannya akan berteriak pada dirinya dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Yi Chen. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak membelanya. Namun meskipun hatinya sangat kesal terhadap Yi Chen, dia tidak berani membuat masalah dengan Yi Chen. Saat ini dia hanya bisa menangis pada Yi Chen dan berkata, "Tuan Yi, maafkan aku tidak seharusnya memarahimu. Aku berharap kamu bisa melepaskan aku." Yi Chen melambaikan tangannya, "Ini hanya masalah sepele, aku sama sekali tidak mengindahkannya." Kong Delong langsung menghela nafas lega. Dia tidak menyangka bahwa Yi Chen akan begitu mudah melepaskannya. Jadi dia buru-buru memeluk Yi Chen dan berkata, "Terima kasih Tuan Yi, benar-benar orang besar punya hati yang besar." Yi Chen melambaikan tangannya, "Tidak usah begitu sopan. Mengenai kutukan kamu terhadapku itu tidak akan memperhitungkannya. Tetapi taruhan di antara kita masih harus terus berlanjut. Sebagai seorang pria, kamu harus berpegang pada kata-katamu." Hah, ketika Kong Delong mendengar Yi Chen mengatakan bahwa dia ingin terus bertaruh, seluruh tubuhnya jatuh ke lantai dalam sekejap. Awalnya dia berpikir bahwa kipas lipat Yi Chen ini pasti merupakan produk palsu yang dibeli dari luar, tidak mungkin produk asli yang dikoleksi oleh tetua Gu. Jadi harga produk palsu ini tentu saja tidak akan tinggi. Tidak peduli seberapa bagus pelukisnya, itu tidak bisa lebih mahal dari liontin batu giok yang disiapkannya. Namun sekarang tampaknya situasinya telah terbalik. Karena Gu yang tuan muda keluargaku sangat menghormati Yi Chen, maka dia membuktikan bahwa Yi Chen jelas merupakan orang yang sangat penting di mata keluarga Gu. Karena itu sangat mungkin kipas lipat di tangannya ini adalah barang yang diberikan oleh Gu Yanjong kepada Yi Chen. Seseorang baru saja mengatakan bahwa Gu Yanjong menghabiskan 48.880.000 yuan untuk membeli lukisan Qi Baishi ini tahun ini. Dengan harga ini, harganya sudah 2 kali lipat lebih tinggi dari liontin giok dirinya. Terlebih lagi, pasar barang koleksi telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasar lukisan dan kaligrafi. Harga lukisan Qi Baishi semakin tinggi dan dalam beberapa tahun akhir jarang muncul di pasar lelang. Alasan utama adalah peningkatan harga lukisan Qi Baishi terlalu drastis dan para kolektor berharap untuk menahannya untuk jangka waktu tertentu. Tunggu sampai peningkatan harga melambat baru mulai menjualnya lagi. Jadi saat ini harga lukisan Qi Baishi hanya akan lebih mahal dari tahun-tahun sebelumnya. Jika kipas ini benar-benar dilelang, setidaknya harganya bisa mencapai 60 hingga 80 hingga 70 juta yuan. Itu jauh lebih mahal dari liontin gioknya yang berharga 24 juta yuan. Memikirkan ini, Kong Delong sangat ketakutan. Yi Chen bersikeras ingin terus bertaruh. Dia menurut kesepakatan jika dia kalah dia akan menelan liontin giok ini. Tetapi dia baru saja menjalani operasi karena menelan sebuah kalung batu permata beberapa waktu yang lalu. Jika dia menelan liontin giok ini sekarang, bukankah dia harus menjalani operasi lagi? Ketika memikirkan hal ini, wajahnya memucat dan kaget, menangis dan merangkak ke depan Yi Chen, mohon dengan getir, "Tuan Yi, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Kali ini aku
Aku baru saja menyelesaikan operasi beberapa waktu yang lalu. Lukanya baru sembuh. Jika aku mengalaminya sekali lagi, takutnya aku akan mati. Dong Xinhua yang baru saja ingin melindungi anaknya kini sudah memahami situasinya. Dia tahu bahwa menatap putranya secara membabi buta tidak ada gunanya. Dia hanya akan membuat Yichen dan Gu William semakin kesal. Jadi dia hanya bisa menangis dan memohon, "Tuhan, aku memohon padamu, tolong lepaskan anakku. Dia hanyalah seorang pria yang kurang beredukasi. Dia telah dihukum terakhir kali, mohon lepaskan dia kali ini." Yichen berkata sambil tersenyum, "Bukan aku yang tidak ingin melepaskan dia, tetapi dia yang terus menjeratiku dan tidak melepaskanku. Dia yang mengungkitku masalah ini terakhir kali. Sama juga dengan hari ini. Dia bersikeras ingin bertaruh dengan aku. Apakah aku yang disalahkan jika dia kalah?" Gu William di samping juga setuju. "Sialan, Kong Delong, kamu bertaruh dengan Tuan Ji dan tidak ingin mengaku kalah. Oke, kalau begitu jangan salahkan aku tidak menghiraukan kamu di masa depan." Kong Delong melambaikan tangannya dengan ketakutan. "Tidak, tidak, aku mengakuinya. Pada saat ini Kong Delong telah mengerti situasi di depannya. Jika dia tidak mengakui kesalahannya hari ini, Gu William tidak akan membiarkannya pergi. Mungkin dia tidak akan bisa tinggal di Yinjing lagi di masa depan dan dia bahkan mungkin bisa menimbulkan masalah bagi keluarga Kong dan keluarga Dong. Jadi dia hanya bisa dengan jujur mengatakan, 'Aku bersedia bertaruh dan kalah.'" Usai berbicara, dia mengambil liontin. Batu Gio melihatnya sebentar dan menggetakkan giginya, kemudian ragu-ragu untuk menelan liontin batu Gio itu. Dia tahu bahwa persis betapa menyakitkan menelan hal semacam ini. Kong Xinhua yang di samping merasa sangat tertekan. Dia telah menyaksikan betapa menyakitkan putranya selama operasi terakhir dan hampir menyebabkan obstruksi usus. Bagaimana dia bisa membiarkan putranya mengalami hal yang sama kali ini? Memikirkan hal ini, dia buru-buru memohon, "Tuan Gu, tolong kasihani Xiaolong kami. Dia baru saja menyelesaikan operasi, jadi dia tidak bisa melakukan lagi kali ini." Jangan melihat Gu William di sini mendesak Kong Delong untuk bersedia bertaruh dan kalah, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya dipertaruhkan Kong Delong dengan Yichen. Mendengar Dong Xinhua mengatakan bahwa dia akan menjalani operasi lagi, dia bertanya kepada Kong Delong dengan terkejut, "Apa yang sebenarnya kamu pertaruhkan dengan Tuan Yi?" Kong Delong menjawab dengan gemetar, Aku bertaruh dengan Tuan Yi bahwa jika kipas yang diambil ini lebih mahal dari liontin batu Gio yang aku beli, aku akan menelan batu Gio ini." Gu William terkejut dan bertanya dengan heran, "Ibumu bilang kamu baru saja dioperasi. Apa yang terjadi?" Kong Delong hanya bisa berkata dengan enggan, "Kemarin pada saat aku di keluarga Song, kota Jinling, aku juga bertaruh dengan Tuan Yi. Aku juga kalah taruhan itu. Kemudian aku menelan seutas kalung batu permata yang kemudian harus dikeluarkan melalui operasi karena obstruksi usus." Gu William menelan ludah dan merasakan kengerian di dalam hatinya. Kong Delong ini juga terlalu menyedihkan, bukan? Bahkan menelan seutas kalung. Dan kali ini dia harus menelan liontin batu Gio. Meskipun Gu William bukan orang baik, juga bukan orang berbelas kasih, tetapi ketika dia mendengar hal seperti itu, dia masih bersimpati terhadap Kong Delong di hatinya. "Ada begitu banyak orang tetapi kamu malah menyinggung Yichen. Yichen itu siapa? Jangankan kamu, bahkan dewa perang pun dihancurkan olehnya menjadi anak ayam dalam sekejap." Tuan muda keluarga Gu, Raja Berlian yang terkenal di Yanjing, dijuluki pengemudi humanoid Yanjing, orang yang tampan, ramah dan sopan. Tidak ada yang berani menyinggungnya di seluruh Yanjing. Tetapi memangnya kenapa dia juga dibuat kehilangan kesuburan oleh Yichen, dipukuli hingga menjadi seperti seekor anjing oleh Yichen. Pada akhirnya dia harus berlutut dan memohon belas kasihan kepada Yichen. "Aku juga dibuat sampai begitu. Jangankan bajingan dari keluarga kelas 2 sepertimu." Untuk menyenangkan Yichen, Gu William menyingkirkan simpati kecilnya terhadap Kong Delong. Dia berkata dengan ekspresi dingin dan tegas, "Kong Delong, kita semua sudah dewasa, jadi kamu harus berani bertaruh dan kalah. Aku rasa kamu tidak perlu tawar-menawar di sini lagi. Cepat telan batu Gio ini." Ekspresi Kong Delong segera berubah menjadi sangat pahit, bahkan lebih pahit dari pare. Gu William berkata dengan dingin, Aku beritahumu, kamu seharusnya merasa beruntung. Terakhir kali kamu menelan seutas kalung, kali ini hanya sebuah liontin. Untungnya kamu tidak
mencocokkan liontin ini dengan rantai. Kalau tidak, kamu harus menelan kedua-duanya. Kong Delong menangis, menatap sepupunya Dong Rolin dan memohon dengan getir. Dong Rolin, sepupuku yang baik, tolong cepat mohon pada Tuan Yi. Biarkan Tuan Yi melepaskan aku kali ini. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang aku tidak akan pernah bertaruh dengan dia lagi. Mulai sekarang aku akan menjadi anjingnya. Aku akan melakukan apa yang dia minta. Bahkan jika dia membiarkan aku menggigit orang, aku juga tidak akan ragu. Tetapi mohon minta dia untuk memaafkan aku sekali ini saja. Hati Dong Rolin juga merasa kacau saat ini. Dia memang sangat tidak senang ketika melihat kakak sepupunya berperilaku seperti itu terhadap Yi Chen. Wanita memang seperti ini. Jangan mengira Kong Delong hanya seorang kakak sepupu Dong Rolin, tetapi hubungan mereka berdua sangat baik ketika masih muda. Tetapi Yi Chen adalah kekasih lama Dong Rolin yang selalu diidamkannya. Jadi jika menempatkan dua orang ini di depannya, dia pasti akan bias terhadap Yi Chen di dalam hatinya. Sekarang Kong Delong memintanya untuk memohon pada Yi Chen. Dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Dong Xinhua melihat ini, dia segera berlari ke depan Dong Rolin sambil menangis. Dia meratap dan berkata, Dong Rolin, beri tante sedikit muka. Tolong mohon kepada Tuan Yi. Mohon dia untuk bersikap murah hati dan menyelamatkan sepupumu. Sekali ini saja, tante akan berlutut padamu. Dong Rolin segera mengeluarkan tangannya untuk menghentikan Dong Xinhua. Tetapi Dong Xinhua tetap ingin berlutut. Mereka berdua terus berjuang di sana. Dong Rolin benar-benar tidak bisa menerima tantenya berlutut pada dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru menatap Yi Chen, meminta maaf dan memohon. Yi Chen, bisakah kamu mempertimbangkan hubungan kita dan maafkan kakak sepupuku kali ini saja? Yi Chen ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Dong Rolin, ayo kita berbicara di samping dulu. Yi Chen ragu-ragu sejenak berkata kepada Dong Rolin, ayo kita berbicara di samping dulu. Dong Rolin mengangguk dengan tergesa-gesa mengikuti Yi Chen ke samping, menatap Yi Chen dengan gugup karena takut Yi Chen akan marah pada dirinya. Yi Chen menatapnya dan bertanya, ketika di kota Jinling ada sepasang saudara laki-laki bernama Zhen Nan Xuangsa yang mencoba membunuhmu. Apakah itu ada hubungannya dengan Kong Delong? Dong Rolin melambaikan tangannya dengan cepat. Itu bukan Kong Delong yang melakukannya, tetapi sepupuku yang lain. Sepupumu yang lain? Yi Chen mengerutkan kening. Apakah dia di sini? Dong Rolin menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa setelah kejadian kemarin seorang dengan latar belakang yang hebat memperingatkan keluarga Dong sepupuku yang itu merasa bersalah. Jadi dia bersembunyi di luar negeri dan tidak pernah kembali lagi. Kali ini nenekku berulang tahun dan memintanya untuk kembali, tetapi dia tetap tidak kembali. Yi Chen mengangguk ringan dan bertanya lagi, jadi kamu dan sepupu Kong Delong ini tidak memiliki kontrak diskusi kan? Iya, Kong Delong berkata. Iya, Dong Rolin berkata dengan tergesa-gesa. Kong Delong ini dia memang agak berlagak dan agak tidak beredukasi, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti orang lain. Dia hanya suka berperilaku kasar. Berbicara tentang ini, Dong Rolin memohon dengan pelan. Jadi Yi Chen, kamu jangan memperhitungkannya lagi tentang masalah ini hari ini. Beri aku wajah, oke? Saat berbicara, Dong Rolin meraih lengan Yi Chen dengan kedua tangan, mengguncangnya dengan lembut seperti bayi dan wajahnya penuh pemohonan dan rasa malu. Yi Chen tidak berdaya mengetahui bahwa Dong Rolin sudah memohon padanya. Dia tidak bisa terus mempermalukan sepupunya karena mempertimbangkan hubungan mereka. Namun kelakuan Kong Delong kali ini sungguh terlalu tidak bisa diterima. Jika Yi Chen melepaskannya seperti ini, itu akan terlalu mudah. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Dong Rolin, karena itu sepupumu, maka aku harus memberimu muka kepadamu. Dong Rolin sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak Yi Chen. Yi Chen buru-buru berkata, tunggu sebentar, aku tidak perlu memintanya untuk menelan liontin itu, tetapi dia masih harus menerima hukuman lain. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan mengingat kesalahannya. Dong Rolin buru-buru bertanya, Yi Chen, hukuman apa yang akan kamu berikan padanya? Itu tidak akan lebih parah daripada menelan liontin kan? Tidak. Yi Chen tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir tentang ini, hukumanku adalah hal yang baik untuknya. Dong Rolin baru merasa lega dan berkata dengan penuh kasih sayang, Yi Chen, terima kasih kamu memaafkan sepupuku karena aku. Kalau begitu, beri aku kesempatan untuk membalas kebaikanmu kamu. Yi Chen bertanya dengan heran, kamu ingin membalas aku dengan apa? Dong Rolin mengedipkan matanya dan tersenyum dan
dengan sengaja, tentu saja dengan tubuhku. Aku akan memberimu seorang anak laki-laki yang gemuk. Bagaimana menurutmu? Yichen berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan katakan hal seperti ini di masa depan. Aku ini suami sahabatmu. Dong Rolin mengangguk dan berkata dengan serius. Aku tahu kalian berdua hanya menjalani pernikahan palsu. Tidak ada pernikahan yang nyata. Faktanya, bagi kalian berdua, solusi terbaik adalah saling memberi kebebasan. Yichen menggilangkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku tidak akan membicarakan ini denganmu, tidak ada gunanya. Usai berbicara, dia kembali ke kerumunan. Melihat dia kembali, semua orang buru-buru dengan sabar melangkah mundur dan menyaksikan satu jalan kepadanya. Kong Delong berlutut di lantai menunggu hukuman Yichen. Yichen berkata dengan acuh tak acuh, Kong Delong, karena kamu adalah sepupu Dong Rolin, aku bisa memberimu kesempatan kali ini, tetapi itu tergantung apakah kamu dapat memanfaatkannya baik-baik. Ketika Kong Delong mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, Tuan Yi, terima kasih telah melepaskan aku. Jangan khawatir, aku akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan tidak akan pernah berperilaku tidak sopan di luar lagi. Yichen berkata, tidak ada gunanya kamu berjanji pada seperti itu. Aku bisa menghentikanmu menelan Liontin Gyo itu kali ini, tetapi kamu harus menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar dapat berubah. Kong Delong mengangguk dengan cepat. Tuan Yi, jika Anda memiliki persyaratan, aku pasti bisa melakukannya. Yichen melirik Dong Rolin dan berkata, tidak mudah bagi Dong Rolin untuk berada di Jinling sendirian. Gini aja, kamu pergi ke kota Jinling dan jadi supir Dong Rolin selama 1 tahun. Kamu harus jujur selama 1 tahun itu di kota Jinling. Jika kamu berani melarikan diri, bermalas-malasan, bertindak tidak selayaknya di kota Jinling, aku akan memberimu sepotong batu bata secara pribadi. Ketika Kong Delong mendengar ini, hatinya merasakan kepahitan. Kehidupan di Yanjing sangat nyaman. Bagaimana mungkin tempat kecil seperti kota Jinling itu bisa masuk ke matanya. Selain itu, dia harus pergi ke sana dan menjadi sopir adik sepupunya selama setahun. Tetapi itu di bawah pengawasan Yichen. Jika dia benar-benar pergi ke sana, takutnya dia tidak berani bertindak apa-apa lagi. Namun ketika dia berpikir bahwa jika dia tidak setuju, dia harus menelan Liontin batu Gyo ini, Guiliang pasti tidak akan melepaskannya. Dia hanya bisa mengertakkan giginya dan setuju berkata, baik Tuan Yi, aku akan mengikuti instruksi Anda. Yichen mengangguk puas dan berkata, sudah, aku rasa kamu sudah bisa bersiap-siap untuk berangkat. Setelah sesi makan ini, jalannya cukup jauh dan itu setidaknya akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Apa? Kong Delong bertanya dengan heran. Tuan Ji, hanya butuh 2 jam untuk terbang dari Yanjing ke kota Jinling. Naik pesawat. Naik pesawat? Yichen berkata dengan jijik. Apakah kamu layak naik pesawat? Kamu naik sepeda saja. Kamu hanya boleh tinggal di tenda. Tidak ada hotel yang diizinkan di sepanjang jalan. Jika kamu berani menggunakan alat transportasi lain, aku akan mematahkan kakimu. Begitu mendengar dia harus mengendarai sepeda dari Yanjing ke kota Jinling, kemudian tinggal di kota Jinling sebagai sopir selama 1 tahun, Kong Delong seketika memiliki pemikiran untuk mati. Rutenya hampir lebih dari 1200 km. Kalau benar-benar naik sepeda itu akan sangat melelahkan. Dan di musim dingin bulan ke-12 ini, dia harus mengendarai sepeda sepanjang jalan ke selatan. Tidak diizinkan untuk tinggal di hotel sendirian. Tidakkah persyaratannya terlalu kejam? Kong Delong merasa sangat dirugikan. Tanpa sadar air matanya mengalir keluar dari matanya. Apa-apaan ini? Tuan muda ketiga keluarga Kong yang bermartabat harus mengendarai sepeda Kong ke kota Jinling. Tidakkah sepanjang itu sangat menyiksakan? Dengan tubuh kecil seperti dia, sudah sangat luar biasa jika dia bisa bersepeda 50 sampai 60 km sehari. Lebih dari 1200 km membutuhkan 20 hari untuk sampai. Tapi sekarang sudah bulan lunar ke-12. Dia tersedak dan berkata, Tuan Yi, jika aku pergi ke kota Jining dengan sepeda sekarang, aku akan tiba di sana kira-kira bulan 1. Pada saat itu adikku akan pulang ke Yanjing untuk merayakan tahun baru. Bukankah itu akan sia-sia saja jika aku pergi ke sekarang? Yichen bertanya dengan suara dingin. Bulan pertama sampai. Apakah 2 batang barang di bawah pantatmu itu kaki? Kira-kira 80 km sehari. Kamu bisa sampai di sana dalam 15 hari. Jadi kamu akan sampai sana pada akhir bulan 12 ini. Kong Delong menangis. Dia harus mengendarai sepeda sejauh 80 km sehari.
Bukankah nyawanya akan hilang? Tidak apa-apa jika dia di hari biasa sekarang dia baru saja menyelesaikan operasi. Jika gerakannya terlalu besar, maka lukanya akan sakit. Sepertinya ini memang dosanya. Tepat ketika dia masih mencoba menawar, Gu Liang di samping mengetakkan giginya dan mengetuk. Kamu merasa keberatan bukan? Percaya atau tidak, aku akan membuat kamu tidak bisa kembali ke Yanjing lagi. Kong Delong gemetar ketakutan, buru-buru mengangguk dan berkata, aku tidak keberatan, aku tidak keberatan, aku akan tiba di kota Jinling dalam 15 hari. Usai berbicara, dia menatap Yi Chen lagi tersedak dan berkata, Tuan Ji, bisakah aku berangkat setelah tahun baru? Jika tidak, sampai sana aku harus kembali lagi ke kota Jinling untuk merayakan tahun baru. Yi Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, Kong Delong, kamu masih ingin kembali untuk merayakan tahun baru? Kong Delong berkata dengan bengong, adikku akan kembali saat itu, jadi aku tidak bisa tinggal di sana sendirian bukan? Yi Chen berkata, setelah kamu tiba di kota Jinling, ruang lingkup kegiatan kamu hanya sebatas pada wilayah administrasi kota Jinling. Pada saat itu aku akan meminta seseorang untuk memasang pelacak GPS di pergelangan kaki kamu selama kamu meninggalkan kota Jinling. Selangkah saja aku akan mengirim seseorang untuk menangkap kamu kembali. Setelah itu aku tidak akan memukuli atau memarahi kamu setiap kali aku menangkap kamu. Aku akan memperpanjang periode 1 tahun untukmu. Jika kamu terus melarikan diri, maka kamu langsung tinggal di kota Jinling selama sisa hidupmu saja. Kong Delong mencurkan lehernya dan buru-buru berkata, Tuan Ji, jangan khawatir. Ketika aku tiba, aku tidak akan pernah meninggalkan kota Jinling. Usai berbicara, dia bertanya lagi kepada Yi Chen, Tuan Ji, aku memiliki satu hal lagi yang ingin aku mohon kepada Anda. Selama ini aku selalu merayakan tahun baru dengan orang tuaku. Tolong jangan biarkan mereka merayakan tahun baru tahun ini di kota Jinling sendirian. Sebelum Yi Chen berbicara, Gu Liang berbicara terlebih dahulu. Dia menggetarkan giginya dan mengutuk. Kong Delong, apakah kamu sudah bosan hidup? Kamu masih berani tawar-menawar dengan Tuan Ji. Apakah karena Tuan Ji telah memberi kamu muka? Tidak, Kong Delong akhirnya menyerah dan buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak menawar lagi. Aku akan pergi setelah sesi makan selesai dan tidak akan meninggalkan kota Jinling dalam setahun. Dong Xinhua yang sangat mencintai putranya melihat putranya akhirnya lolos dari rasa sakit dan bahaya untuk menjalani operasi lagi, dia benar-benar lega dan buru-buru menghibur anaknya. Nah, kamu tenang saja, ibu akan membiarkan seseorang membelikan sepeda terbaik untuk kamu, membeli rumah terbaik dan mobil terbaik di kota Jinling, tidak akan membuat kamu menderita di kota Jinling. Kong Delong akhirnya merasa lebih lega. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa hukumannya lumayan baik. Lagi pula ketika dia pergi ke kota Jinling, dia hanya harus mengendarai kekejaman Yi Chen, menghindari kekejaman Yi Chen, dan juga bisa menikmati hidup dengan cara lebih sederhana di sana. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini akan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tetapi kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.